Mitra bisnis, dalam uji materi yang diajukan buruh atas Undang-Undang Cipta Kerja, MK mengetok palu, memutuskan dalam seminggu libur 2 hari untuk 5 hari kerja. Dan ini mengubah apa yang tertera dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yakni libur 1 hari untuk 6 hari kerja. Gimana komentar Anda soal komposisi libur dalam seminggu ini? Silakan di line telepon kami 633-9160, WhatsApp call di 0816 924 924. Kita tunggu komentar Anda, mitra bisnis. Ini kan Menteri Erik tuh kemarin usul cuma 4 hari katanya ya. Ya kan? Iya. Nggak tahu kan? Ya jangan sampai 4 hari lah. Cuman yang lebih penting lagi ini siapa Beri? Itu mah yang udah kerja mah enak, aman dah. Sebenarnya gitu kan, tanpa keputusan MK pun ya, selama ini yang terjadi memang sudah seperti itu Mbak. Jadi kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu pada libur. Memang ada beberapa yang masuk, tapi kan sebagian dihitung lembur kalau itu Mbak. Jadi tanpa disahkan oleh MK pun itu sebenarnya udah jadi semacam apa ya, keputusan tak tertulis atau mungkin keputusan nggak resmi tapi yang resmi. Kalau menurut saya sebagai pekerja Mbak ya, sebagai pekerja, itu sih bagus karena kan memberi kita waktu banyak istirahat. Tapi sebagai, kalau saya ngeliat sebagai bosnya pekerja itu kurang efektif loh Mbak. Karena banyak sekali hari libur, apalagi ditambah dikit ada hari kejepit, ada yang cuti alasan izin sakit, ada yang bilang kucingnya meninggal, ayamnya meninggal, akhirnya cuti juga. Terus ada lagi yang nanti kalau ada hari besar kan liburnya lama, cuti bersama libur lagi. Jadi kalau menurut dari kinerja hari-hari produktivitas itu kurang mendukung sih Mbak. Mungkin memang sebaiknya tetap hari kerja itu Senin sampai Sabtu, cuman hari Sabtunya diperpendek jam kerjanya, misalnya pulang jam 1 atau jam 2 seperti itu Mbak. Jadi untuk mereview kerjaan selama Senin sampai Jumat, direview dari Sabtu. Nanti kita masuk pas hari Senin itu udah dengan kondisi yang udah udah fresh, siap kerja lagi. Karena budaya yang terjadi sekarang kan kadang hari Senin itu kita masih malas-malasan Mbak, mereview kerjaan dari minggu lalu, jadi terbuang sehari waktunya seperti itu Mbak. Yang penyiar, BUMN, kantor pemerintah, perbankan memang begitu. Yang dimaksud nih mungkin ya, ini orang-orang yang kerja buruh di pabrik Mbak, di restoran ya. Ini kita harus buka kacamata jendela kita dulu nih, ya, yang rumah sakit ya, semua berhubungan dengan kebutuhan publik umum. Kalau restoran libur kerja 2 hari ya semaput bosnya Mbak. Ya kan, begitu juga dengan rumah sakit di mana dibutuhkan banyak keterbebanan, pengabdian, dedikasi yang baik dari karyawannya gitu loh. Jadi ini yang dimaksudkan. Begitu juga dengan buruh-buruh yang bekerja di perusahaan rokok ya di Jawa Tengah itu ya, Kudus dan lain-lain. Kemudian kemasan air mineral, kemasan yang lain, itu dibutuhkan keseriusan untuk bisa membangun citra perusahaan menjadi lebih baik gitu loh. Jadi kalau semuanya libur ya gimana, perusahaan akan ini swasta loh ya, bukan bicara pemerintah nih. Kalau pemerintah mah 5 hari aja udah. Iya kan, ini swasta loh, di mana terbebanan untuk membayar pajak, membayar karyawan, yang kalau nanti sampai semaput atau kolaps itu kan yang nanggung dia sendiri kan. Makanya perlu efektivitas, efisiensi kerja untuk menghasilkan yang optimalisasi prinsip ekonomi. Jadi mereka itu kerja memang 6 hari, selanjutnya hari ke-7 yaitu minggu itu mereka libur gitu loh. Jadi itu saya kira pemikiran seperti itu. Jadi kenapa pengusaha-pengusaha swasta itu tidak mengizinkan atau risau ya terhadap keputusan itu, karena itu mengganggu kinerja dan finansial mereka gitu loh. Saya kira itu aja. Kalau dengar dari banyak yang opini itu pada banyak yang kontra, kalau menurut saya pro. Kenapa saya pro? Buruh itu juga manusia, buruh itu punya keluarga, buruh itu juga perlu waktu healing untuk keluarganya, mungkin 1 hari untuk beres-beres rumah, 1 untuk healing keluarga. Nah itu sangat tidak adil sekali kalau kita yang menikmati libur Sabtu Minggu tapi buruh tidak merasakan. Nah terkait dengan untuk target jam kerja, kan memang mereka kan ada jam kerja 40 jam per minggu ya Bu ya. Nah itu mungkin pengusahanya itu yang harus mencari
skemanya gimana supaya tercapai. Nah, kenapa Sabtu Minggu itu diliburkan oleh MK? Tujuannya itu sebenarnya baik. Jadi kalau misalkan banyak sekali kan ya itu ya Sabtu Minggu itu mungkin kayak restoran, hotel, tempat wisata itu kan booming, booming kunjungan ya kan Bu ya. Nah, mereka juga kan pengusaha mendapatkan penghasilan lebih. Nah, dengan begitu diharapkan pengusaha itu membayar lebih juga kepada karyawan mereka dengan mencantumkan Sabtu itu mereka disuruh masuk tetapi dibayar lembur. Nah kan dengan begitu kan otomatis buruh juga meningkat pendapatannya. Iya, jadi dengan masuk kerja Sabtu mereka dapat penghasilan lebih. Jadi menurut saya termasuk pro dengan putusan MK. Karena menurut saya kita harus memanusiakan buruh tersebut. Jangan kita yang mau kita sebagai pegawai mau diuntungkan terkait jam kerja yang tidak tercapai, mungkin ya pengusaha bisa memutar otak ya, mungkin bisa dimasukkan untuk kalau misalnya 8 jam sehari ya berarti kan mungkin ditambah 9 jam gitu, atau mungkin sisanya yang kurang mungkin dimasukkan ke hari Sabtu Minggu diperhitungkan dengan lembur. Yang penting target 40 jam mereka tercapai. Kalau enggak ada dua alternatif lain, yaitu dengan membuat pekerja mereka itu sistemnya borongan. Jadi misalkan kalau mereka buruh satu grup sesi produksi, nah mereka diperhitungkan dengan borongan. Jadi mereka juga lebih bersemangat walaupun misalkan mereka dapat misalnya mereka kerja 8 jam. Mungkin biasa rata-rata produksi mereka mungkin 100 unit satu barang ya Pak ya. Nah mungkin dengan satuan produksi kerja misalkan borongan, nah mungkin mereka punya insentif lebih untuk memacu produksi mereka, mungkin bisa dapat 120 unit. Nah itu kan otomatis akan mendapatkan penghasilan lebih, 20% lebih. Biasanya kalau orang kerja borongan kerja lebih semangat Mbak daripada kerja harian atau per bulanan gitu. Itu aja sih masukan saya. Terima kasih. Jadi ini kan digeneralisir ya, semua yang namanya pekerja mau ikut negara, mau ikut swasta diperlakukan sama, betul ya? Nah, apakah TNI, Polri, orang rumah sakit, kemudian pemadam kebakaran juga libur 2 hari dalam seminggu? Ya, itu pertanyaan saya. Nah, kemudian MK ini memang sok tahu kalau menurut saya. Ya, jadi dia mencampuri urusan yang dia tidak mengerti. Kemarin minggu lalu saya bicara dengan seorang pemilik pabrik. Nah, ini ceritanya gini, dalam satu konveyor yaitu yang ban berjalan itu dibutuhkan 10 orang. Nah, mereka yang dari 10 orang itu yang tidak masuk setiap minggu gantian. Kalau ada yang tidak masuk itu jadi agak kacau. Nah, karena itu selalu berjalan seperti itu, akhirnya dia hire untuk satu line itu 16 orang untuk mengantisipasi yang tidak masuk. Ya. Nah, kemudian akhirnya ya orang-orang lama yang dari 10 orang itu dikumpulin. Gimana kalau kalian saya gaji dengan gaji 16 orang tapi kalian tetap 10 orang? Mereka menolak. Ya, kita tahu ya akhirnya ya bahwa etos kerja ya itu mereka jelek. Orang Indonesia jelek sekali. Ya, kalau bisa santai, bisa duduk-duduk merokok, kenapa kita harus kerja lebih cepat, lebih keras? Buat apa? Ya, oke. Banyak sekali industri ya yang harus beroperasi 7 kali 24 jam. Apakah orang MK mengerti hal ini? Saya rasa nggak ngerti. Ya, mereka kan duduk manis, muter-muter, buka-buka buku hukum, ketok palu, gini. Mereka nggak mengerti apa yang ada di lapangan, nggak mengerti. Tapi sok tahu. Nah, peraturan undang-undang ini semua dibuatkan mendengar dari semua pihak. Ya, bahkan orang anggota DPR itu yang pengusaha juga banyak. Ya, jadi mereka tidak menang-menangan sendiri. Ya, karena mereka pun juga tahu kalau mereka juga akan lari. Ya, tapi udahlah, ini sudah ketok final and binding. Oke. Nah, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah
industri-industri tersebut yang padat karya, mereka pertama akan melakukan robotisasi. Karena robot nggak mau cuti, nggak perlu cuti ya. Dia juga nggak perlu sakit, dia nggak perlu izin melahirkan, nggak perlu hari raya, nggak perlu tunjangan ini itu, nggak perlu. Ya robot. Perhatikan aja ini ya. Kalau sampai terjadi PHK tutup industri, yang disalahkan jangan yang lain-lain, tapi orang MK dan partai buruh. Ya partai buruh memang cari muka karena kan dia nggak diajak Prabowo untuk jadi menterinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah industri-industri itu terutama yang dari luar negeri, investor dari luar, dia akan memindahkan ke luar Indonesia. Ya jadi kita nggak menakut-nakuti tapi realistis ya. Kalau orang MK tidak tahu bagaimana kinerja orang-orang buruh-buruh di pabrik, silakan turun ya, sekali-sekali turun injak bumi ya, jangan cuma di awang-awang di kursi yang empuk dan enak dan seterusnya ya, harus lihat realistis ya, seperti itu. Jadi saya tambah gini, kalau saya pengen ketawa MK jangan duduk di awang-awang. Iya itu sebenarnya benar gitu loh, itu sebenarnya benar. Jadi kamu tuh nggak ngerti bisnis kok, nggak pernah turun ke market, nggak pernah turun ke lapangan, kamu sok tahu aja. Jadi ini yang perlu kita ketahui, 60% bahkan lebih kalau sudah termasuk SLTA ya, itu tenaga kerja kita itu 60% lebih SD, SMP, SLTA. Oke. Nah, berarti kita ini kan butuh industri padat karya. Kalau industri padat karya ini harus gede, lapangan kerjanya harus gede, harus memiliki ya gimana ya, kalau IQ-nya rata-rata 78, belum lagi nanti belotnya, belum lagi nanti yaitu enak-enakan, santai-santaian kayak kerjanya itu ya pokoknya kapabilitasnya atau keinginan untuk kerja kerasnya nggak ada. Kalau bisa santai kenapa harus ngotot kayak gitu. Nah ini yang membuat susah, makanya kenapa kita itu sulit untuk mendapatkan investor yang padat karya. Kebanyakan yang terakhir 10 tahun diterima oleh Pak Jokowi itu sebenarnya high technology semuanya. Kalaupun menggunakan manusia itu nggak banyak. Nah pertanyaannya sekarang kalau nanti udah di pengusaha itu cerdas, nggak usah ngomong pengusaha deh Bung Anto, saya kalau turun ke lapangan atau saya kalau ketemu UMKM ya misalnya, nggak usah susah-susah, pekerja warung aja, warung yang kecil-kecil itu loh, jual rokok sama jual apa kayak gitu tuh ya, saya pasti nanya gitu ya, kenapa? Karena spirit mereka tuh kayak struggle banget gitu ya. Saya nanya kerjanya apa gitu ya, terus gimana caranya kok bisa kerja kayak gitu. Jadi dari situ tuh saya suka banget karena mereka tuh bener-bener berjuang banget, terus ulet banget kayak gitu ya. Nah cara kerja dan bahkan sekarang ini yang UMKM tuh banyak yang 24 jam. Bagaimana kalau mereka tuh 24 jam dan itu survive loh Bung Anto, jual makanan 24 jam. Kalau nggak percaya, Gojek itu dibuka 24 jam. Nah, saya sampai bingung-bingung dan bengong-bengong. Terus pernah saya survei juga ya, anaknya masih muda yang punya. Saya pikir udah mak udah tua gitu ya. Ternyata enggak loh, masih muda. Umurnya paling 30-an kayak gitu-gitu. Bayangin. Itu terus mereka juga ngantar sendiri pada saat saya minta gitu ya untuk catering 30 orang kayak gitu, mereka ngantar sendiri kayak gitu. Nah jadi zaman sekarang ini ya bukan cuman kerja cerdas, kerja efisien, kerja
apa itu namanya struggle gitu ya. Jadi bukan cengeng gitu ya. Lah sekarang kalau 5 hari kerja nggak apa-apa sih sebenarnya 5 hari kerja, asal yang penting kita itu sadar kalau jam kerja kita itu cuma 5 hari ya mbok kerja, jangan nanti sebentar teleponnya, sebentar ya nggak tahu lah apa kayak gitu kan. Terus ditambah lagi 60% ini nggak apa-apa, peraturan MK ini nggak apa-apa kalau diterapkannya 15 tahun kemudian. Kenapa? Karena sekarang kan pemerintah lagi memperbaiki sekolah kita ya untuk mutu kualitas SD, SMP, SMA kayak gitu. Terus ditambah lagi kita sekarang ini sebenarnya masih butuh yang padat karya. Lah padat karyanya dari mana? Kalau kita caranya seperti ini udah mentalnya buruk ya, mentalnya kan nggak struggle sama sekali. Nah terus gimana gajinya kita itu termasuk nggak kecil kalau dibanding prestasi atau dibanding kapasitas kerjanya. Nah udah seperti itu, terus bisa nggak dibayangin kenapa kalau orang-orang yang udah gede gitu ya pasti ekspansinya ke luar negeri, dan yang bisa eksis di Indonesia bahkan ekspor ke luar negeri hampir seluruh dunia itu high technology dan hampir semuanya itu otomatisasi sudah gitu ya, robotisasi sudah. Dan yang menggunakan manusia itu cuma loading saja. Jadi loading ke kontainer, something like that. Nah, cuman itu aja. Bayangin sekarang berapa banyak orangnya. Jadi ada 3 pabrik gitu ya. Mereka tuh makainya burunya itu nggak sampai 100. Nah, bayangin aja. Padahal kerjanya seperti yang Pak Yus tadi ngomong, 24 jam mesin itu jalan terus, dan mesinnya juga otomatis karena mereka apabila udah shutdown maka untuk maksudnya running lagi itu butuh waktu berapa lama. Jadi mereka itu hanya libur, benar-benar libur shutdown itu kalau hari raya saja. Coba bayangin kalau kayak gini gimana? Lah kita belum nanti hari besarnya, belum lagi nanti hari apanya. Makasih. Ya. Umpama saya kasih contoh kerja sama saya. Ngomong nggak, saya punya peran begitu, kerja gitu, gaji saya gitu. Kalau kamu kerja kan, kita kan nggak maksa, benar nggak? Kok MK ngatur atau termasuk swasta? Kalau dia nggak masuk swasta nggak apa-apa. Contoh di Tiongkok, saya kan lama dagang situ. Pemerintah nggak ngatur, tergantung dua belah pihak cocok kerja mau diapakan, kan mereka berhak dong kerja. Orang kerja kan nggak bodoh kan, benar nggak? Yeah. Kecuali pengusaha nggak bayar, baru pemerintah turun tangan. Kalau MK mengatur itu salah. Seperti apa importer, saya bagi ekspor import, saya dapat bayar berapa puluh kontainer, ya nggak? Saya mesti kirim dalam waktu sampai ke pelabuhan dong. Kan kapal itu mesti tempat kapal. Kalau kan saya kan kena denda, benar nggak? Aku MK kan nggak ngerti, dia punya jiwa dagang, maka main ketok palu aja. Jadi swasta itu nggak bisa diatur. Kalau swasta itu tidak maksa, kamu cocok oke kerja. Swasta juga punya nurani kok, benar, sama-sama dia juga butuh tenaga kita kan. Dia cari orang pintar supaya dia punya pengusaha bisa maju. Dia juga punya manusia yang bagus, punya apa istilah kelebihannya. Nggak mungkin pengusaha punya gitu. Cuma kalau MK mengatur-ngatur itu salah besar. Dia nggak ngerti hukum, juga nggak ngerti cara kerja pengusaha. Ya nggak, dia salah besar. Ya banyak pejabat kita kan nggak ngerti cara dagang, main ketok-ketok palu. Ya kok BUMN ini terserah, makan nggak masuk kantor, makan telat nggak apa-apa. Kalau dia makan gaji pemerintah, makan gaji buta, datang baca koran gitu. Ya itulah kesalahan MK. Sekian. Ini kayaknya berulang-ulang ya. Nah, Setiap kali demo lantas diajukan terus ini MK atau apa sih? MK yang sudah mutus MK ketok MK, palu ya? Pak. Ketok palu. Undang-Undang Cipta Kerja harus direvisi.
itu palunya mesti disimpan, itu jangan diketok-ketok lah urusan ginian. Pak Hakim itu Pak. Itu hakimnya itu sadar gak? Dia bilang jadi tadinya kan seminggu sehari ya, sekarang jadi 2 hari ya? Iya betul, jadi 2 hari. Gitu ya? Iya betul. Oke, sebenarnya gini, kalau kita mengacu kepada buruh yang manufaktur ya, pabrik. Sebenarnya mereka kerja kalau shift itu bahkan sampai hari Minggu juga kerja. Tetapi begitu aturannya bahwa dalam 1 minggu libur sehari, selebihnya mereka tetap ada jadwal masuk, tetapi mereka diberikan pembayaran yang sifatnya lembur. Iya, betul. Itu loh, kebanyakan. Karena di dalam proses produksi kan nggak seperti kita kantor biasa. Kalau kantor biasa kan bisa seminggu, Sabtu, Minggu seperti ASN libur. Kalau yang buru-buru nggak bisa begitu. Iya. Tetapi persoalannya begitu hakim ini ketok jadi 2 hari, ini oleh pengusaha bayar lemburnya itu akan bertambah. Tambah, betul. Iya, itu yang terjadi. Ini hakimnya lagi kebanyakan duit ya. Dia mau libur kebanyakan, mau belanja mulu ya. Ya dari sisi pengusaha repot ini ketok palunya itu saya kira ketok palu yang nggak berimbang ini. Iya, iya. Ini sebenarnya urusan begini ya urusan tripartit lah. Ya kan? Yeah. Oke lah, ada orang yang artinya ada orang yang mungkin mengajukan judicial review dan lain-lain. Yeah. Saya pikir dalam hal ini MK itu ya melihatnya dari sudut yang lebih objektif lah ya. Ini kadang-kadang terlalu memihak kepada buruh juga kita susah ya. Yeah. Walaupun buruh memang memiliki dalam 1 tahun kan mereka itu ada 1 hari ya, May Day ya. Yeah. Ini sebenarnya secara internasional kan diakui, buruh itu diakui. Tetapi kita di Indonesia itu produktivitas mereka itu masih rendah. Seperti tadi bilang, saya bahkan ada teman, gini, teman saya ini di kantor saya dengar dia cerita, saya juga agak bingung. Yeah. Dia masuk jam 8 atau jam 9, lantas nanti jam 10 atau jam setengah 11 itu ada waktu coffee break. Jam 12 istirahat. Ini apakah karena ownernya mau begini atau apa, saya juga heran. Tetapi saya mau mengatakan memang masih produktivitas kita itu memang masih rendah. Karena produktivitasnya rendah, ya memang sewajarnya kerja itu lebih maksimal. Oke, kita berbalik ya. Kalau seandainya kita berikan 2 hari libur ini, sebaliknya perusahaan sudah menuntut produktivitas mereka dengan KPI itu kita terapkan, bisa nggak? Kalau yang tidak masuk langsung, perusahaan pecat. Bukan pecat, dia berhenti. Boleh nggak? Kalau boleh lakukan gini, saya kira wajar. Seminggu boleh libur 2 hari, tetapi produktivitas mereka harus naik. Kan gitu ya bro ya. Jadi saya pikir nggak tahu ini setelah ini apakah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja itu mereka mau banding lagi atau apa, saya nggak ngerti lah. Tetapi saya melihat dari sudut produktivitas ini penting. Kalau mereka buruh udah bisa menunjukkan produktivitas yang tinggi, tentu kebijakan ini ya kita oke-oke aja. Jadi keputusannya cuma soal libur doang, Om. Banyak sih Pak. Kalau saya bacain mungkin sejam Pak habisnya Pak. Waktu kita jury time ya. Yoi. Ya kalau buat saya sih soal libur itu inilah apa ya namanya, nggak begitu substansi kalau buat saya. Memang kalau betul kata Pak Hendrawan, kalau pekerjaan yang di bidang jasa, ya kalau di bidang jasa kayak restoran, kan, wah itu harusnya dipertimbangkan lagi. Tapi yang terpenting adalah ada inilah, artinya karyawan memberikan kinerja, ya kan, kinerjanya maksimal, perusahaan memberikan perhatiannya maksimal, itu yang penting. Nah, jadi kalau saya nggak salah kan soal misalnya pensiun, kan di Cipta Kerja itu kan masa kerjanya kan di bentuk apresiasinya kan dipangkas tuh. Nah, kalau menurut saya itu kembali ke undang-undang tenaga kerja yang sebelumnya itu kan ya nanti Om Beni juga akan ngerasain lah di masa pensiun nanti itu kan gitu. Jadi kalau nggak salah kan cuma dihitung berapa kali
gaji kerja gitu. Kalau dulunya kan misalnya kita bekerja di atas 20 tahun, umpama dihitung 30 kali itu kan cuma terus dipapas kan jadi cuman 20 atau beberapa kali, pokoknya kehilangan lah kita. Harusnya kalau menurut saya sih MK harusnya lebih ke substansinya, lebih ke arah itu gitu. Kalau soal hari libur ya itu inilah, kalau apa ya, tentatif lah artinya. Kalau orang nggak libur ya tentu jadinya lembur kan gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau libur yang mereka ini kan ya nggak tepat. Lebih baik soal kesejahteraan, soal bentuk perhatian dan bagaimana kinerja aja maksimal. Nah begitu. Itu kan sebetulnya secara internal kalau di dalam pabrik bisa diatur. Jadi si A ini liburnya Senin. Jadi tetap aja dia 5 hari kerja nggak apa-apa. Si B liburnya Selasa, si C liburnya Kamis, tetap aja. Kan nggak ada masalah, nggak usah, ya tetap aja 5 hari kerja nggak apa-apa, tapi kan 1 hari seminggunya 40 jam. Ya toh, tapi liburnya kan nggak perlu semuanya Sabtu Minggu. Ya si A ini liburnya Senin, si B ini Selasa, si C ini Rabu, kan ini sama, nggak ada pengaruhnya, benar kan? Nah, itu yang gitu. Kalau karyawannya cukup, oke. Kalau pabrik karyawannya sampai ratusan kan gampang. Iya, betul. Kalau memang dia harus 24 jam jalan running dan minggu tetap harus jalan, ya digilir saja. Tetap aja satu minggu 40 jam kok. Bukannya 1 minggu jadi 30 jam. Itu kalau jadi 30 jam salah. Kalau masih tetap 40 oke, tinggal diatur internal. Ya, itu menurut saya itu biarkan aja mekanisme perusahaan tersebut yang ngatur. Kan toh juga kebanyakan yang sekarang 5 hari kerja kan. Tapi kan ada beberapa yang tidak bisa dijadikan 5 hari kerja. Misal sebuah perusahaan yang memberlakukan 3 shift dalam sehari. Nah itu kalau 5 hari kerja kan gimana caranya? Masa orang itu boleh kerja 8 jam tidak ada istirahat? Karena 24 jam kan? Kan kerjanya kan tetap 21 jam, istirahat 1 jam 1 jam. Nah, berarti kan 7 jam. Nah, 7 jam ditambahin hari Sabtu tersebut. Ya kurang lagi 5 jam tersebut gitu ya, Pak. Makanya dalam hal ini berikan aja orang perusahaan itu yang mengatur kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya gitu aja. Kenapa dia harus itu yang diinikan? Harus dipatok gitu ya. Harus patok begitu. Ya, saya hanya begitu aja, Pak. Iya, menurut saya kebijakan libur 2 hari atau kerja hanya 5 hari 1 minggu itu mungkin tidak juga bagus kalau diterapkan di perusahaan swasta ya. Karena di perusahaan swasta ini tergantung majikannya. Majikannya kan kalau swasta pengen dapat untung. Berbeda dengan kalau perusahaan BUMN, perusahaan negara. Itu selain keuntungan juga pelayanan kepada masyarakat. Setahu saya gitu BUMN itu. Jadi ada unsur pelayanannya kepada masyarakat, bukan hanya mengejar keuntungan. Kalau di swasta itu memang mengejar keuntungan semata-mata itu. Sehingga itu tergantung majikannya, si pengusahanya itu keberatan atau tidak kalau libur 2 hari dalam seminggu, padahal yang peraturan lama 1 hari dalam seminggu. Ya memang harus ada liburnya, cuman kalau 2 hari, apa kalau yang pabrik padat karya itu tidak mengganggu produksi, dia sedang produksi. Lalu marketing, apa tidak mengganggu marketing? Jadi keuntungan perusahaan apa tidak berkurang? Kan intinya seperti itu, padahal pengusaha mendirikan perusahaan yang mendapat untung. Kalau swasta ini beda dengan perusahaan BUMN, BUMD. Seperti tadi saya ulangi, bukan hanya cari untung tapi juga pelayanan kepada masyarakat, memang kewajibannya begitu. Jadi ini harus dibedakan. Kan dalam putusan MK juga bukan perusahaan semua sih, perusahaan tertentu. Cuman ini ada swastanya tidak yang kena peraturan. Kalau ada swastanya yaitu kalau majikan itu keberatan, pengusaha ya bisa-bisa saja kembali ke peraturan lama. Ini kan MK ini kan beberapa kali putusannya, yang kemarin 190 MK aja udah banyak menjawabkan rakyat. Hanya sebagian yang
tidak kecewa, sebagian lagi kecewa, apalagi yang putusan ini mungkin bisa mengecewakan sebagian pengusaha, kemungkinan seperti itu. Lagi pula keadaan ekonomi sulit ini kan di antara pengusaha dan pekerja itu pada susah semua, sulit semua. Kalau di bidang pekerja itu jaminan hari tua dan pesangonnya itu kadang kalau di PHK ngurusnya tidak beres, walaupun ada pengawas di Kementerian Tenaga Kerja, tapi pengawas ini bekerjanya tidak maksimal sehingga jaminan hari tua atau pesangonnya para buruh yang di PHK atau pekerja yang di PHK ini kadang tidak beres, ngaturnya tidak adil gitu loh. Kemudian itu kalau dari unsur pekerja ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat nih kembali ke laptop nih. Kembali lagi kayak dulu. Jadi betulnya itu Sabtu Minggu libur, Sabtunya itu untuk pariwisata sebetulnya. Jadi rencananya pariwisata orang libur bisa jalan-jalan, tapi dirubah lagi oleh Jokowi. Jadi seminggu sekali. Nah ini kebiasaan ini nggak bagus lagi. Jadi pariwisata kita bisa sepi. Nah itu akhirnya MK melihat memutuskan dikembalikan lagi. Jadi itulah jadinya libur seminggu 2 kali itu. Tapi yang keenakan ada yang keenakan, ada yang enggak, ada. Kalau swasta kerjanya kan full Senin sampai Jumat. Jadi itu tidak mengurangi kinerjanya. Yang mengurangi kinerjanya itu PNS. PNS itu masuk jam 8. Jam 3, jam 4 udah pulang. Ada kadang-kadang jam 12 sudah di rumah. Kerjanya membaca koran doang. Jadi ada yang dampak negatif dan dampak positifnya itu. Jadi itu begitulah. Negara ini hancur karena aturan, karena nggak ada pelaksanaan. Dan mau ikutin mode sistem luar, tapi hukumnya nggak ikutin sistem luar. Sekarang libur bersama sebulan berapa kali, setahun berapa kali. Dan hasil kerja dari pegawainya termasuk masuk target nggak? Standar nggak? Sesuai nggak? Karena Indonesia punya pegawai negeri maupun kita bilang ASN lah, ya, aparat semua. Maksimal nggak kerja mereka? Kalau bisa mempersulit gimana mau dipermudah? Yang penting duit. Masalahnya kita kalau mau ngomong swasta dengan ASN itu jauh banget. Swasta dibebanin apa semua. Kita kerjanya maksimal. Perusahaan nggak ada yang leha-leha main catur. Kerja coba lah gini aja lah, nggak usah jauh-jauh, bandingin lah. Bank pemerintah dibandingin dengan BCA tuh cara kerjanya muntah darah kita. Itu duit rakyat dibuat bayar gaji. Ya kan? Jadi kalau mengenai libur sesuai hasil kerja, mau seminggu kerja sehari juga nggak apa-apa. Coba aja dia di kantor-kantor. Minta ampun deh, terima kasih. Ini ya, masalah ini saya kira jauh panggang daripada api. Itu sebenarnya kan mau merubah mental pegawai negeri ya. Kita tahu penyakit kita ini semua di situ. Birokrasi kita itu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu mentalnya masih begitu tuh. Kita lihat semua didagangin kan. Terakhir apa yang wewenang hakim aja didagangin. Kemudian wewenang pemeriksa judi online didagangin. Luar biasa itu. Kita ini udah hampir rusak total. Nah, saya mau menghimbau pemerintah Prabowo yang akan menjalankan 5 tahun ke depan. Itu beri contoh dulu, ya. Jangan seperti yang sebelumnya ini. Hukum dirusak dari dalam, dari yang paling tinggi. Anak yang belum layak menjadi pemimpin dikutak-katik. Itu sangat merusak. Ya, itu jangan lakukan itu lagi. Jadi tegakkan dari atas dulu. Anda mau berubah mental bawahan anak buah Anda beri contoh dulu. Kalau Anda tidak punya mental itu, jangan harap bawahnya mau ikut. Lah atasnya juga begitu, kok yang bawah juga mikir ngapain gua pusing.
Lu bentar lagi 5 tahun juga selesai. Jadi mau merubah itu nggak gampang, nggak cuma ngomong doang. Revolusi mental, malah mental dia. Revolusinya mental. Jadi kita ini cuma omon-omon. Pak Prabowo jangan dicap sebagai presiden yang omon-omon. Sikat, ya, itu ditangkap pegawai pemeriksa judi online itu udah bagus. Tapi jangan sampai di situ. Logika kita nggak masuk, cuma ditangkap anak buah. Siapa atasannya? Ini sudah mulai meruak tuh. Mantan menteri yang bersangkutan itu kan kenalan dia. Ada nggak aliran dana tuh? Jadi diperiksa, ya, beri contoh supaya rakyat salut sama Anda. Baru pegawai negeri itu nunduk sama kemauan keras Anda untuk merubah ini semua. Jadi kalau enggak, kita sia-sia aja. Ya 10 tahun lagi juga masih begitu. Makasih. Ini kalau komentar saya sih mungkin itu Said Iqbal kali biasanya nih yang banyak tuntutan nih. Mungkin Said Iqbal itu nggak tahu kalau kita pengusaha itu dapat bantuan pemerintah, hasil kerja keras kita sendiri dengan bantuan Tuhan. Jadi disangkanya itu banyak menuntut, disangkanya kita dapat bantuan pemerintah banyak kali. Sedangkan kita dari tiap tahun kan di sama kantor baca kita kan di nek terus nih, kalau kurang setor ke kantor baca aja kita ditekan terus sampai kepalanya rontok nih. Gitu, mestinya kan jangan nuntut kerjanya, kemarin nuntut ini nuntut lagi, besok nuntut apa lagi nih. Mestinya itu pemerintah itu gini, namanya ke depan itu kan pekerjaan itu nggak pakai tenaga orang, pakai tenaga mesin, ya kan? Itu generasi muda sekarang itu dikasih skill biar bisa hidup di lingkungannya sendiri. Ya kan, kalau lingkungannya di pinggir laut itu kan bisa jemur air tuh, dijemur dari garam jadi uang. Kita jangan diajarin mencari uang, tapi menghasilkan produk itu nanti yang menjadi uang. Generasi yang kita yang anak-anak sekarang dilatih seperti itu, jangan belajar seperti tahun 80, tahun 90. Itu hasilnya begini nih, nuntut mulu. Makasih. Iya, saya pengen membahasnya sekarang dari aspek liburnya itu ya. Iya. 2 hari dalam seminggu berarti ya. Nah itu sebetulnya ideal asal si pekerja itu mempunyai penghasilan, pendapatan UMR-nya itu ya di atas 15 lah, kurang-kurangnya 15. Karena UMR itu kan berlaku hanya untuk pekerja baru masuk 1 tahun ke bawah itu UMR. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke atas ya harus sejahtera mereka. Jadi libur 2 hari buat apa kalau nggak punya duit? Mau kemana memang? Ini yang menjadi dilematis. Nah kalau di seluruh dunia ini Mbak Mary, musuh terbesar dari seluruh umat manusia adalah 1, kemiskinan, 2, kebodohan, dan 3, ketidakadilan. Nah, sekarang keadaan negara kita ini miskin, bodoh, atau adil? Kan banyak sekali ya banyak yang miskin, banyak yang bodoh, banyak tidak adil juga. Sebagai contoh, misalnya mantan kepala KPK, Pak Antasari Ashar, itu kan bukan orang bodoh, bukan orang miskin juga, tapi diperlakukan tidak adil. Nah itu contoh dari aspek, kalau kemiskinan dan kebodohan sudah banyak yang tahu lah. Jadi kata kuncinya itu terletak pada penyelenggara negara, pemerintah lah asalnya itu. Mereka harus adil, harus berpihak ke kanan dan ke kiri. Pengusaha senang, pekerja juga senang. Jadi gimana ya, konflik ini akan terus berulang selama UMR itu
tidak mencapai titik keseimbangan. Untuk mencapai titik keseimbangan dari pihak pengusaha harus diberdayakan sedemikian rupa supaya produksi mereka, hasil kerja mereka, ya produksi lah, termasuk produktivitas yang ditentukan oleh pekerja. Dia harus mampu ekspor. Jangan ekspor itu barang-barang mentah melulu. Karet misalnya contohnya ya. Kalau diekspornya itu dalam keadaan mentah, ya nggak pengaruh ke pekerja. Orang mentah diekspornya itu. Tapi kalau diciptakan menjadi ban, kayak PT Kucier gitu, nah itu menyerap tenaga kerja. Jadi secara gampangnya seperti itu. Tapi pemerintah nggak sanggup menciptakan itu, memfasilitasi. Yang ada adalah para birokrat kita korupsi, terus akhirnya yang harusnya menjadi wasit malah dia yang sejahtera. Ini kan dari pekerja maupun pengusaha jadi bingung, ini apa-apaan sih wasit. Saya ingin komentarin dua aspek. Yang pertama, aspek yang sangat mendasar yaitu wewenangnya Mahkamah Konstitusi. Ini untuk kesekian kalinya dengan kasus yang berbeda tapi hal yang sama, yaitu saya persoalkan adalah wewenang Mahkamah Konstitusi. Menurut saya, ketika Mahkamah Konstitusi mereview Undang-Undang Cipta Kerja ini, pasti kan harus ada referensinya. Di review, di benchmarknya kemana, di referennya kemana, yaitu Undang-Undang Dasar kan. Makanya namanya Mahkamah Konstitusi. Nah menurut saya tidak ada Undang-Undang Dasar itu tidak ada mengatur undang-undang seteknis ini, Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang saya mau sampaikan ini di luar wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mereview. Kalau semua produk undang-undang bisa direview, apakah itu terkait dengan konstitusi kita atau tidak, maka pemerintah ini tidak akan efektif. Karena setiap produk hukum yang dibuat bersama DPR itu bisa digrecokin, bisa dibubarkan hanya karena ada 1-2 orang yang tidak setuju gitu ya. Kemudian kalau dia tidak menggunakan Undang-Undang Dasar sebagai dasar, maka yang digunakan adalah pemikiran, berarti kan pemikiran opini dari 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Maka celakalah negara ini kalau produk semua yang dibuat itu didasarkan pada pemikiran 9 orang. Yang dibuat oleh DPR saja yang berjumlah 550 orang, kalau sekarang mungkin sudah bertambah karena kabinetnya lebih besar, itu saja banyak yang salah. Itu dipikirkan oleh 550 orang. Gitu. Nah bagaimana nasib bangsa ini ditentukan oleh 9 orang? Maka saya untuk kesekian kali, dan saya sangat setuju dengan pemikiran yang pernah ada di DPR untuk mereview kembali ya wewenang Mahkamah Konstitusi, dikembalikan lagi ya. Jadi itu aspek yang pertama. Nah aspek yang kedua ini yang lucu nih, produk yang dibuat nih, ini jumlah hari kerjanya dibuat menjadi 5 hari. Ya, dia mencoba mengatur sampai seteknis ini kah? Wah luar biasa, Mahkamah Konstitusi mengatur sampai hari kerja dibuatlah 5 ya. Ingat ini buruh kan, buruh ya, yang berarti walaupun efeknya tidak mengikat hanya buruh loh, dia bisa mengikat ke karyawan restoran, karyawan kantoran, benar nggak? Karena ini menyangkut hari kerja. Nah buruh itu di pabrik biasanya 3 shift. Kalau dibuat 5 hari kerja, maka 1 hari itu harus 8 jam kerja kan? Karena undang-undang mengatur jumlah jam kerja loh, yaitu 40. Nah sekarang diatur 5 hari, maka sehari 8 jam. Ya, kemudian kan buruh itu harus dikasih istirahat 1 jam. Maka total dengan jam istirahat itu 9 jam. Di pabrik itu beroperasi 24 jam. Ibu, coba kita ikutin pola pikirnya. 24 jam dia bekerja, 3 shift. Maka 1 shift itu ada 9 jam. Kali 3, berarti 1 hari 27 jam. Mahkamah Konstitusi matematikanya SD di mana? Mana ada kita punya 1 hari 2. Nah, berarti kalau dipaksakan, berarti buruh itu hanya bekerja 7 jam. Karena istirahatnya 1 jam. Berarti jumlahnya 5 hari hanya 35 jam. Lah, itu bertentangan dengan yang mengatur jumlahnya 40 jam. Maka yang benar itu memang dibuat 6 hari. Karena 40 jam kerja plus 1 jam istirahat itu total 45 itu bisa disebarkan ke dalam 6 hari. Jadi ya pemikiran sangat sempit ketika buat ini, berpikirnya mungkin orang karyawan kali di kantoran yang hanya kerja 1 shift. Ya,
restoran saja sekarang banyak yang buka 24 jam yang 3 shift. Nah ini ya jelas-jelas ngawur dan mengacaukan. Ya selain sudah terlalu jauh wewenangnya masuk ke hal yang teknis, udah begitu buat salah pula. Ya semoga pemerintah sangat berharap dan DPR orang-orang pintar di sana yang jauh lebih pintar dari saya punya pemikiran ini dan menolak ya karena nggak logis dan jauh dari wewenang. Ya itu saja. Terima kasih Bu. Ya, saya setuju dengan Bapak tadi. Saya rasa Bapak tadi latar belakang HRD kali ya. Jadi omongnya tepat sekali, itu tepat. Harusnya MK tuh belajar komunikasi dengan orang-orang yang mengelola bisnis atau HRD. Jadi gini Bu, menurut saya kalau yang diatur pemerintah, ya pemerintah kerja makin dikit, duitnya makin banyak. Percaya nggak Bu? Semakin dikit kan orang ngantri untuk kepentingannya. Yang muncul adalah sogokan makin gede. Ya supaya bisa diurus urutannya lebih cepat ya. Kalau saya jadi pengusaha pusing amat ngurusin buruh ya enggak, jadi nanti bisnisnya akan berubah, jadi orang import aja, kayak keramik import kan sekarang udah ada, retail mainan anak-anak semua retail juga import, garment juga semua import, itu kan semua yang makan buruh banyak tuh itu kan. Jadi karena kebijakan ini ya pusing amat kita. Kalau saya jadi pengusaha saya pusing amat, ya udah saya import aja kalau gitu, nggak perlu ada buruh, pusing gitu ya kan. Belum kenaikan gaji UMR, belum lagi hari libur, ya harusnya mengikuti kepentingan perusahaan dong, yang ngegaji kita kan perusahaan ya nggak, bukannya masalah liburnya. Justru cara berpikir libur harus 2 hari, 3 hari, 1 hari itu udah ketinggalan zaman. Sekarang itu orang Sabtu Minggu aja bisa kerja, kapan aja kita kerja, ya kan. Jadi udah nggak terpaku lagi harus 2 hari kerja, 3, nggak ada. Kita cari duit sekarang, setiap ada kesempatan kita cari duit. Jadi menurut saya pemikirannya udah ketinggalan zaman, udah berpikirnya masih Sabtu Minggu harus libur ya kan. Ya nggak begitu juga, udah ketinggalan zaman gitu. Udah itu aja. Ya, terima kasih Pak Jojo. Baik Mitra Bisnis, sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Mary Agustin bersama Anda.